Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman, pada mata kuliah umum bahasa Arab kali ini, pada pertemuan yang ke-13, kita akan mempelajari percakapan masih dengan tema mencari pekerjaan. Ini part yang kedua ya. Setelah itu nanti kita akan mempelajari satu kaidah gramatikal Arab dasar terkait dengan sifat dan mausuf ya, sifat dan mausuf. Jadi kata sifat dan apa yang disifati, seperti itu. Nah, baik, yang pertama ini kita masuk ke pelajaran tentang dialog yang bertema mencari pekerjaan ya. Ini dialog ini terjadi antara al-muqabilah atau interviewer perempuan dengan Adnan. Ya, Adnan ini nama orang yang diinterviewnya. Ya, al-muqabilahnya berkata ijlis min fadlik. Ya, silahkan duduk. Kata Adnan, syukran laki, terima kasih. Kemudian interviewernya berkata, akhbirni an nafsika. Ya, berikan informasi kepada saya tentang dirimu. Nah, Adnannya menjawab, ismi Adnan, nama saya Adnan. Ana khiriju kulliyatil qanun bi Jami'atul Azhar Indonesia. Saya alumni dari Fakultas Hukum di Universitas Al-Azhar Indonesia. Al-an, sekarang, a'malu, saya bekerja fi maktabit ta'awun baina wikalati syarikatil bina, di biro kerjasama antara perusahaan konstruksi. Mungzu Yanayir, mulai atau semenjak bulan Januari Alfain wa thamaniyata asyar miladiyah, tahun 2018. Kemudian al-muqabilahnya bertanya kembali, limadza ikhtarta kulliyatal qanun? Kenapa ikhtarta ini kamu memilih kulliyatal qanun, fakultas hukum? Nah, Adnannya menjawab, darastu fi kulliyatil qanun bisa babih timamati wa mawahibi. Saya belajar di fakultas hukum karena minat, ihtimamat itu minat dan bakat saya. Wa mawahib itu bakat ya, wa mawahibi yaitu bakat saya. Seperti itu. Nah, kemudian al-muqabilahnya bertanya kembali, hal ladaika maharatun ukhra? Nah, apakah kamu memiliki skill yang lain atau keahlian yang lain? Nah, kata Adnan, na'am. Ya. Astati ut-tahaddutsa bil lughatil injiliziyah wal yabaniyah. Saya bisa berbicara atau berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Wa hadartu at-tadriba, itu ada yang salah, yaitu wa hadartu at-tadriba alal qiyadah fil ittihad at-tullabi bil jami'ah. Saya juga mengikuti pelatihan kepemimpinan ya yang dilaksanakan oleh badan eksekutif mahasiswa di kampus. Nah, yumkinuni tasghilul adid min baramijil hasub. Dan saya juga bisa, yumkin itu saya juga mampu ya, tasghilul adid ya, mengoperasikan beberapa min baramijil hasub, dari program-program yang ada dalam komputer. Nah, seperti itu. Kata al-muqabilahnya, mahiya nuqatul quwwah wa dha'fi ladaik? Apa titik kekuatan dan kelemahanmu? Gitu. Nah, Adnan menjawab, quwwati as-sidqu.
Nah, kekuatan saya itu adalah kejujuran, wa sur'atu ta'allum, dan cepat belajar. Wa da'fi, nah sedangkan kelemahan saya huwa an-nisyan, yaitu gampang lupa. Lidzalika, oleh karena itu, aktubu, saya menulis asya'an muhimmatan, hal-hal penting, fi daftari, dalam buku catatan saya. Nah, al-muqabilahnya ini bertanya kembali ya, interviewer perempuannya bertanya kembali, hal ladaika alaqatun jayyidatun ma'a zumala'il amal? Apakah kamu memiliki hubungan yang baik dengan teman-temanmu dalam pekerjaan? Nah, Anan menjawab, "Na'am." Ya, alaqati, hubungan saya, ma'a jamiliz zumala, dengan semua teman saya, jayyidatun. Itu baik, seperti itu. Nah, mukabilahnya terus bertanya lagi nih ya, interviewer perempuannya bertanya kembali, hal turidul amal al-idhafiyya? Apakah kamu menginginkan pekerjaan tambahan? Jadi al-amal al-idhafi itu pekerjaan tambahan. Kata Adnan, "Na'am, uridu zalika." Iya, saya menginginkan hal tersebut. Nah, al-muqabilahnya, interviewernya berkomentar gitu, hazihi muqabalatun mumti'ah. Ini adalah interview yang sangat menyenangkan. Sa'akumu bitazkiyatika indal mudirin. Saya akan merekomendasikanmu di hadapan dewan direksi, seperti itu. Nah, sa'akumu bitazkiyatika, nah, tazkiyah itu rekomendasi. Berarti kalau sa'akumu bitazkiyatika, saya akan merekomendasikanmu indal mudirin. Al-mudirin itu dewan direksi ya. Dewan direksi atau para direktur, seperti itu. Nah, kemudian Adnan menanggapi, syukran alal fursa. Terima kasih atas kesempatannya. Wa atatalla ilal amal ya fi hadhihi syarikah qariban. Saya berharap bisa bekerja di hadhihi syarikah ya, di perusahaan ini, qariban, dalam waktu dekat. Nah, kata interviewernya, ilal liqa, sampai jumpa. Nah, Adnan menanggapi, ma'as salamah, ya, sampai jumpa pula, seperti itu ya. Nah, baik, setelah kita tadi mempelajari dialognya, nah sekarang kita akan melanjutkan ke gramatika Arab dasarnya ya. Ini tentang pembuatan sifah mausuf atau prasanomina. Nah, prasanomina ini adalah ketika kita membuat sebuah kata itu disifati dengan sifat tertentu, gitu. Nah, sebagai contoh misalnya, kan bahasa Arabnya pekerjaan itu adalah amalun. Nah, kalau pekerjaan yang bermanfaat, nanti kita tambahin sifat, yaitu sifatnya nafi'un. Jadilah amalun nafi'un, pekerjaan yang bermanfaat. Nah, yang kedua, ini sebagai contohnya ya, bahasa Arab anak atau bahasa Arabnya anak kan waladun. Nah, sedangkan anak yang soleh nanti kita akan tambahkan sifat solihun, jadinya waladun solihun ya. Terus contoh yang ketiga ini ya, nah, bahasa Arabnya pemimpin kan imamun ya. Nah, kalau pemimpin yang adil nanti kita tambahkan sifat imamun adilun. Nah, teman-teman, untuk 3 contoh yang pertama itu kalau kita perhatikan ya, itu kan jenis mausufnya atau sesuatu yang disifatinya ya, kayak kata amalun, kata waladun, kata imamun, itu kan masuk dalam kategori muzakkar atau masuk dalam kategori kata yang digunakan atau dalam masuk kategori kata yang dijeniskan kepada gender maskulin. Dia tidak ada tak marbutohnya, seperti itu ya. Kalau misalnya dalam sebuah kata itu tidak ada tak marbutohnya dan dia juga tidak menunjukkan kepada seseorang yang berjenis kelamin feminin, maka dia masuk dalam kategori muzakkar atau maskulin gitu ya. Nah, di sini sifatnya ya, kata setelahnya kayak nafi'un, solihun, adilun,
itu juga mengikuti ya. Jadi di situ tidak ada tak marbutohnya juga dia sebagai tanda untuk feminin, karena apa yang disifatinya atau mausufnya itu juga muzakkar atau maskulin. Jadi sifatnya ya itu ikut juga jenisnya menjadi maskulin juga, seperti itu ya. Nah, sedangkan di tiga contoh yang kedua nih kita baca ya. Bahasa Arabnya sholat kan sholatun. Nah, kalau sholat yang diterima berarti ditambahin sifat. Sholatun makabulatun. Nah, sholat yang diterima. Gitu. Bahasa Arabnya rekreasi kan siyahah. Nah, bahasa Arabnya rekreasi siyahatun. Nah, kalau disifati rekreasi yang menyenangkan jadinya siyahatun mumti'atun. Seperti itu ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga, bahasa Arabnya mahasiswi kan talibah. Nah, kalau bahasa Arabnya mahasiswi yang cerdas, maka ditambahi sifat talibatun zakiyatun. Seperti itu ya. Talibatun zakiyatun. Nah, kalau kita perhatikan ya, tiga contoh yang terakhir ini, itu kan mausubnya kata sholatun, kata siyahatun, kata talibatun. Nah, itu semuanya itu mu'annas. Maka sifatnya itu dari kata makbulah, mumti'ah, zakiyah. Nah, itu sifatnya juga mu'annas, teman-teman. Karena dia mengikuti mausufnya. Jadi untuk prasanomina ini, ya kesimpulannya itu mulai dari jenis katanya, ya dari segi gendernya, nah, kemudian jumlahnya juga ya, jenis jumlahnya kan makbulatun itu memang untuk sifat untuk menunjukkan satu orang saja ya, kayak sholatun makbulatun seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti sholatani jadinya makbulatani. Nah, sifatnya itu selalu mengikuti jenis mausubnya. Kalau mausubnya misalnya musanna atau sesuatu yang menunjukkan dua, maka sifatnya juga harus mengikuti ya bentuknya untuk sesuatu yang menunjukkan dua misalnya, seperti itu. Nah, kesimpulan akhirnya dalam prasanomina atau sifat mausuf pada gramatika Arab ya, sifat akan senantiasa mengikuti mausuf dari segala aspeknya, jenis gendernya, jenis jumlahnya dan sebagainya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman ya. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtimu bil hamdalati. Wallahu waliyut taufiq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.